Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam mata kuliah Statistika Pendidikan, kita akan membahas materi mengenai Analysis of Variance atau yang biasa disebut dengan ANOVA. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Aldi Taufik dan Sofi Najwa Nabila. Dan saya sendiri, yaitu Muhammad Al-Zumur dari Jatanindullah. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian. ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji mean atau rata-rata data yang lebih dari dua kelompok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai independent sample t-test, yaitu menguji perbedaan dari rata-rata dua kelompok bebas. Nah, pada materi ANOVA ini kita menguji lebih dari dua kelompok, yaitu bisa 3, 4, atau seterusnya. Kemudian, mengapa disebut analysis of variance bukan analysis of means? Padahal yang akan diuji adalah means atau rata-ratanya. Nah, jawabannya adalah untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan variansnya. Dengan membandingkan varians tersebut dapat diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Kemudian, mengapa menggunakan hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama adalah memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Jadi, apabila kita menggunakan metode ANOVA ini, resiko kesalahan itu tidak terlalu besar, bahkan ya kecil. Kemudian yang kedua adalah mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Kemudian, uji ANOVA itu memiliki jenis-jenis metodenya. Yang pertama, uji ANOVA satu arah. ANOVA satu arah merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. Jadi, meskipun dalam praktiknya itu digunakan untuk menguji dua atau lebih kelompok, namun hanya terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua ada uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah merupakan metode pengujian yang mempertimbangkan dua faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA dua arah sering digunakan oleh para peneliti untuk mengatasi nilai variabel terikat terhadap variabel bebas yang terdiri lebih dari satu kelompok. Kemudian, apa saja sih asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ANOVA ini? Yang pertama ada data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, varians atau ragamnya itu adalah homogen. Kemudian yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat adalah komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Kemudian, apa hipotesis yang digunakan dalam ANOVA? Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu(n), atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Kemudian ada hipotesis 1 atau H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu(n), atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Kemudian sesi selanjutnya yaitu kita akan memasuki mengerjakan contoh soal. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan waktu kepada Mas Aldi dan Mbak Sofi untuk memberikan contoh soal untuk diperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Kepada Mas Aldi dan Mbak Sofi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal mengenai ANOVA satu arah. Ini di sini sudah saya beri contoh soal, yakni saya bacakan. Data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak, yakni rokok dengan cap A, rokok dengan cap B, rokok dengan cap C, rokok dengan cap D, dan rokok dengan cap E.
Nah, soalnya dengan taraf signifikasi 5%, apakah rata-rata penjualan kelima rokok di atas sama banyak? Nah, langkah awal untuk mengerjakan soal seperti ini ialah yang pertama kita harus menentukan H0, yakni mu A sama dengan mu B sama dengan mu C dan seterusnya. Penjualan rokok sama di antara 5 bungkus rokok selama 8 hari. Nah, untuk H1-nya yakni mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C dan seterusnya. Jadi penjualan rokok tidak sama di antara 5 bungkus rokok. Nah, setelah menentukan H0 dan H1-nya, kemudian kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, jika di laptop teman-teman belum terdapat menu data analisis, kita bisa memunculkannya terlebih dahulu atau kita bisa menginstalnya terlebih dahulu melalui menu file, kemudian klik option. Nah, setelah klik option, kemudian kita klik add-ins. Nah, setelah klik add-ins, kita klik analisis toolpack. Setelah kita klik analisis toolpack, nah kita pilih Excel add-ins yang di bawah ini, yang paling bawah, kemudian klik go. Nanti secara otomatis di laptop teman-teman akan menginstal menu data analisis tadi. Nah, setelah itu kan di laptop saya sudah terinstall menu data analisis. Langsung kita masukkan ke sini. Kita klik menu data analisis. Kita klik ANOVA single factor karena kita nanti akan mencari ANOVA satu arah. Kemudian kita klik ANOVA single factor, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka kita akan tentukan data mana yang akan kita cari. Nah, ini di menu input range, kita pilih data ini 21 sampai 30 ini, kita blok. Nah, untuk group by kita pilih columns karena data ini disajikan dalam kolom ke bawah. Nah, jika data yang kita sajikan dalam bentuk tabel, maka kita pilih rows. Nah, untuk alfanya kita pilih 0,05 karena di soal taraf signifikasinya yakni 5% atau jika didesimalkan ialah 0,05. Setelah itu kita pilih output range. Nah, kita pilih nanti datanya akan kita munculkan di sini. Setelah itu kita pilih OK. Nah, secara otomatis muncul seperti ini. Nah, kriteria uji dari analisis ANOVA ini ialah jika F kurang dari F kriteria sama dengan terima H0. Jika F lebih dari F kriteria, maka kita tolak H0. Kita lihat berapa F-nya. F-nya ialah 3,5, sedangkan F kriterianya yakni 2,6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa F-nya lebih dari F kriteria, yakni 3,59143. Jadi, kesimpulannya kita tulis kesimpulan di sini. Kesimpulannya ialah F lebih besar dari F kriteria, yakni sama dengan tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan rokok tidak sama di antara 5 bungkus rokok selama 8 hari. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya
Untuk mengerjakan analisis ANOVA dengan dua arah akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Sofi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ANOVA dua arah. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu tentang tingkat penjualan coklat. Di sini ada media iklannya dari Facebook, Instagram, dan YouTube. Usia konsumennya yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Sini saya mempunyai contoh soal, yaitu konsultan marketing ingin melihat pengaruh media iklan dan usia terhadap tingkat penjualan coklat. Diambil sampel beberapa toko coklat, didata hasil penjualannya berdasarkan media iklan yang digunakan dan usia konsumennya seperti di samping. 1. Apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat? 2. Apakah usia mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Dan 3. Apakah terdapat interaksi antara media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Di sini dalam media iklan, anak-anak yang membeli coklat dari Facebook yaitu 360, dan dari Instagram 240, dari YouTube 378. Begitupun seterusnya. Dan remaja yang membeli coklat di Facebook yaitu 202, yang dari Instagram 108, dari YouTube 401. Begitu pun seterusnya, yaitu yang dewasa membeli coklat di Facebook 414, dari Instagram 139, dari YouTube 188. Di sini saya sudah membuat hipotesis penelitian, yaitu hipotesis dari media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ini untuk hipotesis yang pertama, jawaban pertama. Ini hipotesis penelitian media iklan dan usia mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ini untuk nomor kedua. Dan nomor ketiga, terdapat interaksi antara media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ini hipotesisnya. Dan saya membuat tabel untuk hasil dari penjualannya menggunakan data analisis, yaitu menggunakan ANOVA 2 factor with replication. Dimasukin kayak gini semua. Kalau sudah seperti ini yang ruas per sampelnya 5. Setelah itu klik OK karena saya sudah. Jadilah seperti ini. Untuk yang sampel ini yaitu usia, jawaban nomor 2. V-value-nya yaitu 0,235476. Karena ini lebih besar dari 0,05, jadi H0 diterima. Yang columns itu jawaban nomor 1, yang media. V-value-nya itu kan 0,000138. Nah, ini lebih kecil daripada 0,05, jadi H0 ditolak. Yang ketiga itu interaksi itu yang interaksi, jawaban nomor 3. V-value-nya 0,501246.
Karena ini lebih besar dari 0,05, jadi H0 diterima. Jadi semua totalnya itu 590821,7778. Ya, segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.